Indonesia hampir saja tidak memproklamasikan kemerdekaannya tepat waktu. Bukan karena Belanda, bukan karena Jepang, tapi karena perdebatan sengit di antara para pejuang sendiri. Dan semuanya berubah karena satu penculikan. Agustus tahun 1945, Jepang berada di ambang kekalahan total setelah bom atom menghantam Hiroshima dan Nagasaki. Kabar ini sampai ke telinga para pemuda pejuang di Indonesia. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Momen untuk merebut kemerdekaan dengan tangan sendiri. Namun, golongan tua yang lebih berpengalaman, seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, masih sangat berhati-hati. Mereka punya ketakutan yang beralasan. Pertama, Jepang belum benar-benar menyerah secara resmi di Indonesia. Masih ada puluhan ribu tentara Jepang bersenjata lengkap. Kedua, proklamasi yang terlalu cepat dan terburu-buru bisa memicu pertumpahan darah yang sia-sia. Jepang bisa saja melakukan pembantaian massal sebelum pasukan sekutu datang. Disinilah perbedaan pandangan yang tajam itu muncul, menciptakan jurang antara dua generasi pejuang. Para pemuda yang dipenuhi semangat revolusi berkata, jika kita menunggu, kemerdekaan ini akan direbut kembali oleh Belanda saat mereka datang bersama sekutu. Ini harus dilakukan sekarang. Sementara golongan tua menjawab dengan tenang, kita tidak boleh gegabah. Kemerdekaan harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menjadi awal dari kehancuran. Perdebatan pun semakin memanas di Jakarta. Waktu terus berjalan, setiap detiknya terasa sangat berharga. Para pemuda merasa frustrasi. Mereka merasa Indonesia sedang diulur-ulur menuju kegagalan, kehilangan momentum terbaiknya. Akhirnya, pada malam tanggal 16 Agustus tahun 1945, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Sukarni dan Chairul Saleh mengambil sebuah keputusan yang sangat ekstrem dan berisiko. Bukan untuk melawan penjajah, tetapi untuk menculik pemimpin mereka sendiri. Dini hari, mereka mendatangi kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta, lalu membawa keduanya keluar dari Jakarta, menuju sebuah tempat sunyi bernama Rengas Dengklok. Rengas Dengklok bukanlah kota besar. Ia hanyalah sebuah daerah sepi di Karawang, Jawa Barat, jauh dari pusat kekuasaan Jepang. Di sanalah Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda. Mereka tidak disakiti, tidak juga diancam secara fisik, tapi mereka ditekan secara moral dan psikologis. Para pemuda dengan tegas berkata, proklamasi harus dilakukan sekarang juga, esok hari, atas nama rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama menunggu. Di tengah kesunyian Rengas Dengklok, Soekarno berada di persimpangan sejarah yang paling krusial dalam hidupnya. Jika ia salah mengambil langkah, nyawa jutaan rakyat Indonesia bisa menjadi taruhannya. Negara yang belum lahir ini bisa hancur berkeping-keping sebelum sempat berdiri. Soekarno tidak takut mati untuk dirinya sendiri. Yang ia takutkan adalah memproklamasikan kemerdekaan tanpa kesiapan, yang justru akan membawa bangsanya ke dalam bencana yang lebih besar. Malam itu terasa sangat panjang. Diskusi alot terus berjalan, dan keputusan besar itu belum juga diambil. Sementara itu di Jakarta, situasi juga tegang. Ahmad Subarjo, salah satu tokoh dari golongan tua, berusaha keras mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ia kemudian bernegosiasi dengan para pemuda. Akhirnya, tercapailah sebuah kesepakatan penting. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebelum tengah hari. Dengan jaminan itu, Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Waktu terasa semakin sempit. Sejarah bangsa Indonesia seolah sedang kehabisan napas. Setibanya di Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus, mereka langsung menuju rumah Laksamana Maida, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di sebuah ruang makan sederhana, teks proklamasi yang bersejarah itu mulai ditulis. Kalimatnya tidak panjang, tidak juga puitis. Namun, setiap kata yang tertulis di sana ditimbang dengan taruhan nyawa dan masa depan sebuah bangsa. Pagi harinya, di halaman rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur ke-56, tanpa panggung yang megah, tanpa pengeras suara yang canggih, di hadapan segelintir orang, Soekarno membacakan kalimat-kalimat singkat yang akan dikenang selamanya oleh jutaan rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada saat itu, detik itu, Indonesia resmi merdeka. Namun, ada satu hal yang jarang diajarkan di buku-buku sejarah. Kemerdekaan Indonesia lahir bukan dari satu suara yang bulat dan seragam. Ia lahir dari perdebatan sengit, perbedaan pandangan yang tajam, dan keberanian para pemuda untuk mengambil risiko yang luar biasa besar. Sekarang pertanyaannya, jika para pemuda tidak menculik Soekarno malam itu, apakah Indonesia akan merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Kalau kamu baru tahu kisah di balik layar ini, klik suka agar cerita penting ini tidak hilang begitu saja. Ikuti channel ini untuk kisah-kisah sejarah Indonesia lainnya yang mungkin tidak kamu dapatkan di sekolah. Menurut kamu, penculikan ke Rengas Dengklok ini tindakan berani yang heroik, atau justru tindakan berbahaya yang nekat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.